Selamat sore teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai epistemologi. Manusia itu memiliki kesadaran. Setiap manusia itu menyadari sesuatu, minimal menyadari dirinya, keberadaannya. Dibedakan antara menyadari dan mengetahui. Memang tipis ya, kita sadar dulu baru mengetahui. Sadar ini yang paling awal ya. Tidak semua orang yang sadar mengetahui, tapi setiap yang mengetahui sesuatu dia pasti sadar gitu kan. Mengetahui itu akan menciptakan suatu pengetahuan, merumuskan suatu pengetahuan, pengetahuan mengenai diri gitu kan. Pengetahuan mengenai eksistensi diri, kemudian memahami di luar dirinya dan memahami kaitan dirinya dengan yang lain gitu, dengan entitas yang lain gitu. Bahkan Aristoteles menjelaskan bahwa setiap entitas di dunia ini adalah berjiwa. Lalu apakah ada kaitannya dengan kita? Ya tentu saja lah. Kita sebagai manusia itu kan mendapatkan makanan dari alam. Kita muka bagus, dari alam juga kita sehat karena alam juga. Kita ini satu perputaran dengan alam, bahkan ya di dalam diri kita juga unsur-unsur alam juga ya, kita juga berasal dari tanah misalnya dalam kitab suci, atau unsur-unsur di dalam tubuh kita ini makanan itu kan dari tanah, air, seperti itu. Jadi manusia berpikir mengenai dirinya. Ketika dia hanya mementingkan apa yang dipikirkannya, dia mementingkan bahwa kebenarannya yang paling penting, maka dia menjadi seorang solipsisme dan menganggap bahwa realitas itu ditentukan oleh dirinya, oleh subjek yang berpikir, maka itu disebut solipsisme, bukan lagi idealisme lagi ya. Tapi ada juga kita menganggap pemikiran kita itu terpisah dengan realitas objektif di luar. Realitas itu tidak dirubah oleh pemikiran kita, oleh kesadaran kita, dia terpisah dari kita gitu. Itu disebut dengan uh, realisme, mungkin seperti itu ya. Jadi objek itu terpisah dari kesadaran kita, kesadaran dan pemikiran kita tidak merubah suatu keadaan. Itu disebut dengan pemahaman mengenai realisme. Lalu apakah yang namanya objek di luar diri kita itu memang tidak ditentukan oleh kita? Lalu kalau kita ingin menentukannya itu bagaimana gitu kan? Kita merubahnya gitu kan? Atau realitas ini ya seperti tidak pernah pikiran kita merubah realitas gitu. Itu naif sekali ya. Lalu kita kalau kita berbicara tentang masyarakat, lingkungan itu sebagai suatu realitas sosial gitu kan. Apa mereka terpisah dari kita? Apakah masyarakat yang tertindas, bobrok, apakah itu tidak bisa kita rubah pemikirannya, keadaannya? Nah, inilah menurut Marx bahwa memang sebenarnya realitas itu menentukan kesadaran gitu kan. Jadi antara perputaran antara kesadaran, pemikiran dan suatu situasi gitu kan di sana yang harus eh, dipahami oleh manusia, dan manusia harus selalu melihat ruang dan waktu dan keadaan seperti itu. Kesadaran manusia itu memang selalu mengarah kepada sesuatu. Ini oleh siapa? Oleh Edmund Husserl dinyatakan bahwa manusia itu selalu tahu mengenai sesuatu atau intensionalitas. Ini seperti ini sanggahan terhadap Immanuel Kant yang menyatakan bahwa realitas itu datang kepada kita, sedangkan si subjek inilah yang belum bisa menstrukturkan pengetahuan itu. Makanya harus ada kategori dalam kepala kita, konsepsi yang mengkategorikan suatu pengetahuan sehingga menjadi sintesis a priori gitu kan. Menurut Husserl, mengetahui itu selalu mengenai sesuatu. Kita tidak pernah kosong terhadap sesuatu pemikiran itu. Dan bagi Husserl
tidak ada masalah sebenarnya dalam epistemologi itu. Tidak seperti yang dinyatakan oleh Kant juga bahwa subjek kesadaran kita ini kurang bisa menstrukturkan realitas pemahaman, gejala-gejala yang datang kepada kita itu sebagai fenomena yang kepada kita gitu kan. Jadi mengetahui sesuatu, kita selalu sesudah mengetahui tentang sesuatu. Nah, di sini bahwa manusia itu memang selalu menyadari tentang sesuatu. Karena kesadarannya itulah dia